Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardiansah. Saya di sini akan mewawancarai seorang pengusaha muda bernama Musaid Idris tentang masalah demokrasi. Nah, menurut Musaid, demokrasi itu apa? Demokrasi, seperti halnya telah dipelajari oleh kita semua di bangku sekolah, disebutkan menurut Jim Godin, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, ya semua pemerintahan yang dipilih dari rakyat, dan yang dipilih juga rakyat, dan untuk rakyat kembali. Jadi, demokrasi itu sebuah tindakan yang dilakukan untuk diri kita sendiri sebetulnya. Karena kita melakukan kepada rakyat pula dan akan timbal balik kepada diri kita. Jadi kalau tidak timbal balik berarti masih belum sempurna demokrasinya. Mungkin seperti itu. Jadi menurut Musaid, demokrasi itu dari rakyat dan akan kembali lagi kepada rakyat. Tepat sekali. Oke. Untuk pertanyaan kedua, saya di sini akan menanyakan bagaimana tanggapan saudara Musaid tentang akan adanya masa 3 periode. Nah, periode mungkin kembali cerita sedikit. Dalam suatu kumpulan orang-orang itu sangat diperlukan aturan ya. Termasuk di negeri kita sudah terbentuk aturan, tercatat pula di Undang-Undang 1945 yang beberapa kali diamandemen, insya Allah. Di situ juga tercantum aturan di mana negeri kita tuh presidennya hanya bisa 2 periode kan. Jadi jika sudah ada aturannya, kenapa harus ada perubahan gitu kalau sudah di amandemen? Dan juga presiden kita dalam beberapa video sudah mencantumkan ya cukup saja 2 gitu kan, tidak harus menjadi lebih daripada jadi 3 periode. Nah di sini yang sangat ditakutkan itu mungkin ada beberapa oknum yang ingin merusak nama seorang gitu dengan adanya wacana 3 periode yang menyebabkan satu nama atau beberapa kelompok rusak. Nah, jadi kalau bisa pandangan saya bagusnya sesuai aturan saja 2 periode gitu. Karena sudah ada aturannya, kenapa harus diubah? Yang sangat ditakutkan ketika ada orang yang ingin melanggar peraturan, tapi caranya berubah dulu aturan baru dia jadi boleh, itu sangat disayangkan seperti itu. Jadi udah aja bagusnya ya dua periode saja seperti itu. 2 periode sesuai aturan yang Sesuai aturan, karena sudah ada aturannya kan, kenapa dilanggar pula gitu. Oke. Nah, saya ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana menurutmu tentang kenaikan harga BBM Pertamax dan Pertamax Turbo? Ini mungkin kembali pada konsep dagang ya, yang mana tidak ada orang yang dagang merugi. Tidak ada seorang pun yang dagang tidak mendapatkan kembali keuntungannya, apalagi modalnya tidak balik kan, tidak mungkin ada yang mau. Nah di sini Pertamina tuh salah satunya. Pertamina itu kenapa menaikkan harga? Karena meskipun sudah dinaikkan, dia tetap tidak mendapatkan keuntungan daripada penjualan Pertamina karena memang harganya cenderung lebih banyak. Dan salahnya di negeri kita terlalu sering dimanjakan dengan adanya subsidi, yang mana ketika harganya kembali normal atau mungkin mendekati harga normal seharusnya, kita malah marah karena merasa itu kemahalan, padahal memang seharusnya seperti itu. Jadi ya mungkin untuk tanggapan, karena ya sulit ya untuk seorang pebisnis untuk ingin rugi itu tidak mungkin ada yang mau gitu kan. Mungkin Anda sendiri ya, dalam berdagang maukah mengalami kerugian kan, tidak mungkin ada yang mau. Nah situ memang keinginan warga pasti tidak mau seperti itu ya. Pemerintah mungkin sudah bagus untuk menurunkan harga dengan subsidi, tapi di sisi lain buruknya adalah kita jadi terlalaikan dengan harga yang murah gitu kan. Kita jadi menutup diri dengan harga yang sebenarnya seperti apa begitu. Oke, jadi saya tidak ada masalah dengan kenaikan harga.
tidak terlalu bermasalah sih. Jadi ya kita perbaiki diri aja yang lain. Jadi jika sesuatu yang naik ya kita naiki juga apa yang ekonomi kita gitu untuk menyesuaikan. Akan ada satu atau dua narasumber lagi yang akan di sini saya bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu Saudara Teddy selaku perwakilan dari kaum buruh. Nah, menurut Teddy, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya berhak mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, langsung melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, ngomong-ngomong masalah demokrasi, bagaimana pendapat Teddy atau tanggapan Teddy akan diadakannya 3 periode? Menurut saya kurang setuju ya, soalnya belum ada presiden yang menjabat sampai dengan 3 periode. Nah, berarti Teddy tidak setuju dengan diadakannya 3 periode. Tidak setuju. Oke. Nah, dengan menanggapi isu sekarang yang tentang kenaikan harga BBM, yaitu khususnya Pertamax dan Pertamax Turbo, bagaimana tanggapan Teddy? Ini mungkin sangat memberatkan ya, soalnya di era pandemi semuanya dibatasi. Perekonomian mungkin agak yang pasar mendapat PHK. Jadi menurut Teddy memberatkan terhadap masyarakat kecil. Ya, itu sangat memberatkan masyarakat. Oke, terima kasih Teddy sudah mau diwawancara. Oke, selanjutnya kita akan mencari next narasumber yang ketiga. Saya di sini dengan narasumber yang ketiga. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Boleh. Nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Rudi. Bapak Rudi ini bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai buruh harian lepas. Oke, di sini saya bersama dengan Bapak Rudi yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Nah, Bapak bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Tentu silahkan. Nah, pertanyaan yang pertama ya Pak. Nah, menurut Bapak apa itu demokrasi? Menurut saya demokrasi adalah sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap pemerintah. Jadi menurut Bapak demokrasi itu tempat menyimpan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat. Ya, itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tentang isu yang 3 periode itu ya Pak. Nah, menurut tanggapan Bapak bagaimana bila itu terjadi? Kalau menurut saya ya, kan sekarang undang-undang sudah dirubah. Kan katanya kalau nggak salah maksimal hanya 2 periode. Nah, menurut saya ya udah kita aturi aja undang-undang. Karena kan undang-undang juga dibuatnya oleh pemerintah dan disahkan oleh pemerintah juga. Jadi Bapak tidak setuju dengan kalau diadakannya 3 periode? Ya, saya agak kurang setuju. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, tentang harga kenaikan BBM Pertamax dan Pertamax Turbo, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Kalau dari Pertamax Turbo dulu ya. Kalau dari Pertamax Turbo, kalau menurut saya agak dapat ditoleransi. Soalnya kan hanya beberapa orang yang menggunakannya. Nah, kalau Pertamax, saya sendiri sebagai pengguna Pertamax agak keberatan nih. Soalnya saya menggunakan Pertamax supaya mesin awet dan ekonomi saya bisa apalah istilahnya, bisa lebih hemat lah. Nah, kalau apalagi kalau yang saya khawatirkan sekarang Pertalite nih ikut naik. Kalau Pertalite ikut naik ya bukan
mungkin bukan saya aja yang keberatan, tapi masyarakat banyak juga pasti yang keberatan. Soalnya kan Pertalite ada bensin paling murah di Indonesia, dan saya juga sekarang pakai Pertalite karena ya Pertamax sudah nggak pas di kantong saya. Jadi Bapak merasa terbebani gitu dengan kenaikan harga Pertamax ini? Ya dibilang agak terbebani karena ya sekarang saya masih ada ini bensin lain lah selain Pertamax, ada Pertalite. Oke, terima kasih Bapak sudah mau diwawancara oleh saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.